Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ustaz Ustazah yang saya hormati serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Nah, di kesempatan kali ini kita udah sama narasumber kita yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dari SMP Al-Falah Ketang Surabaya. Pengen tahu nih nama-namanya siapa? Mungkin perkenalan dulu aja ya. Dari Ketua OSIS. Halo, nama saya Jati dan kelas 8C. Alhamdulillah saya terpilih sebagai Ketua OSIS SMP Al-Falah Ketang Surabaya periode 2024 sampai 2025. Ayo Mas Aksal. Halo, perkenalkan nama saya Aksal Faridin Santoso. Biasa saya dipanggil Aksal dari kelas 8C. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di SMP Al-Falah Ketang Surabaya. Keren. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini tuh kita mau membahas tentang pengalaman seru di OSIS. Nah, aku mau tanya-tanya nih sama Ketua OSIS sama Wakil Ketua OSIS kita. Motivasi apa sih yang bikin Aksal sama Jati ini mau jadi OSIS? Untuk motivasi sendiri ya saya lihat dari lingkungannya dulu aja sih. Istilahnya apa yang bisa kita buat berbenah gitu loh. Jadi saya bisa ikut istilahnya membantu memperbaiki lingkungan sekolah. Keren. Kalau buat maksud Aksal? Kalau untuk menurut saya, motivasi saya ingin bergabung menjadi OSIS itu sebenarnya motivasi saya lumayan banyak ya untuk kepengen jadi OSIS itu, tapi alasan utamanya itu didukung dari diri saya yang ingin menjadi lebih baik lagi. Jadi, Mau merubah diri gitu ya? Iya, Mau saya jadi yang lebih baik. iya, pengen lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Maksud saya juga nggak mau untuk mentok di pelatihan pelajaran itu di akademik aja. Saya ingin belajar secara non akademik juga. Tuh. Jadi sekalian nyari pengalaman juga ya di OSIS itu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih cara bagi waktu buat Mas Jati sama Mas Akso untuk berorganisasi, terus belajar sama bagi waktu sama keluarga? Kadang kan bingung ya orang-orang tuh buat bagi waktunya buat keluarga, buat belajar, buat sekolah. Kan kadang kan orang keberatan nih, kan bingung nih mau baginya tuh gimana? Ya, kalau menurut saya sih, saya kan sebagai ketua OSIS juga mengalami hal yang serupa. Jadi saya nggak ingin membebani anggota OSIS termasuk teman-teman saya yang OSIS. Jadi saya memberikan waktu luang berupa kita ada rapat di rumah, PJ dan lain-lain, Zoom maupun yang lain-lain. Dan kita lakukan hanya seminggu sekali, kecuali kalau syuting hanya sebulan sekali saja. Jadi anak-anak itu, teman-teman saya itu bisa saya memiliki waktu luang keluarga maupun keluarga. Jadi dibedakan ya waktu istirahat sama waktu di sekolah. Ya, jadi biar istirahatnya cukup di sekolah performanya maksimal. Keren. Mas Akso? Kalau untuk saya, cara saya membagi waktu tuh sebenarnya saya menggunakan skala prioritas. Karena kan biasanya nggak mungkin kita mengutamakan hal yang hanya untuk kita saja gitu. Jadi saya mengutamakan hal-hal yang lebih penting untuk lingkungan gitu. Jadi ketika saya melaksanakan tugas, yang saya juga berpikir tugasnya itu dominannya itu bisa saya butuhkan untuk melebihi kebutuhan saya sendiri atau itu bermanfaat banyak banget bagi lingkungan gitu. Nah, terus pernah gak sih sesama anggota OSIS kayak tertutup gitu, terus beda pendapat? Misalnya si A ngomongnya gini, terus kadang si B gak terima kok gini gitu. Nah, buat ketua OSIS sama wakil ketua OSIS gimana sih cara biar mengatasinya tuh gimana? Kalau pendapat saya pribadi untuk cekcok berbeda pendapat itu tak biasa. Iya. Sekali saat diskusi tadi sama aja. Gimana cara untuk sebenarnya mendapatkan pendapat yang paling baik? Menurut saya itu dilihat dari voting saja dan dilihat dari fakta. Jadi kayak saling ini ya, saling penting biar sama-sama rata Ya, semuanya jadi ya. kita lihat pendapatnya dulu. Jika pendapatnya baik di lapangan, kita bakalan pilih pendapat dulu. Jadi nggak ada pemilihan misalnya posisi ini baik, posisi ini enggak. Jadi semuanya saling dirangkul ya. Ya,
mengatasi hal tersebut biasanya kita tuh juga mengutamakan pendapatnya secara voting ya. Tapi biasanya kita tuh mengemukakan pendapat-pendapatnya terlebih dahulu itu ada apa aja. Jadi biar kita tuh bisa mencerna pendapat-pendapat mana sih yang memang paling relevan buat kita dan buat lingkungan sekolah juga. Karena kan kita juga berorganisasi itu juga untuk lingkungan sekolah gitu. Oke, keren ya semuanya, pendapatnya keren-keren semua. Nah, terus untuk jadi OSIS ini kan pasti ada perubahannya ya. Biasanya kan pas kita udah jadi OSIS kan kayak merasa pede. Jadi buat kalian berdua gimana? Kayak merasa, aduh aku udah jadi OSIS nih, merasa makin pede kayak udah ada jabatannya. Pernah nggak sih merasa pede? Kalau untuk perubahan itu terjadi sekali sama saya, kayak misalnya saya suka pada usaha maupun tamu yang ada di SMP. Karena kan OSIS sudah dipercaya ya, jadi bukan harus lebih baik lagi. Kita itu adalah panutan cerminan semua orang yang ada di sekolah ini. Jadi kita juga menjaga omongan, kata-kata, itu semua Kalau untuk menurut saya perubahan yang terjadi pada saya tuh lumayan cukup besar ya, karena ibaratnya saya yang belum terlalu tahu apa-apa mengenai OSIS langsung menjadi wakil ketua OSIS itu mengalami dampak yang cukup besar. Saya juga harusnya akhirnya sama seperti tadi harus menjaga sikap, menjaga adab, menjaga omongannya juga. Harus Karena kan kita juga harus jadi contoh yang baik Iya, ya betul. buat anak-anak di lingkungan sekolah ini. Kita juga harus menghormati ustazah kan, soalnya di sekolah ini kita juga mengutamakan adab ya, Iya. mengutamakan adab. Itu paling utama. Nah, buat suka duka jadi OSIS itu apa sih menurut kalian berdua nih? kalau sukanya ya pasti ada, ya misalnya kita bisa membawa lingkungan yang baru, kita bisa lebih dekat kepada teman-teman, kita bisa masuk sekolah. Dukanya yaitu ya menurut saya sih kayak apa ya, saya takutnya banyak sekali anggota-anggota itu yang istilahnya tidak mau tidak mau memberikan pendapatnya ke kita gitu. Jadi takutnya dipendam sendiri, tapi idenya bagus, takutnya di apa, dicek sama pimpinan, Kalau untuk suka dukanya aku mau ngomong dari sukanya dulu. Saya kalau untuk sukanya untuk menjadi OSIS itu lumayan ya, karena dalam jabatan sebagai wakil ketua OSIS saya juga dipercaya oleh teman-teman buat menjabat jabatan itu kan juga cukup senang ya. Banyak yang Iya. percaya dibilang, oh aku nih cocok nih gitu. Iya, sampai dipercaya teman-teman itu kan senang. Tapi kalau untuk dukanya mungkin selebihnya itu mungkin lebih kepada ekspektasi teman-teman sih. Takutnya kan ketika saya sudah dipercaya untuk memenuhi kewajiban sebagai wakil ketua OSIS, saya nggak mampu untuk memenuhi ekspektasi yang teman-teman harapkan. Tapi walaupun kayak begitu, aku tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi wakil ketua Keren, OSIS. keren. Nah, lanjut nih. Menurut kalian berorganisasi itu penting nggak buat kalian berdua? kalau menurut saya sih penting ya, karena kita bisa menjadi suatu perkumpulan yang penting bagi lingkungan, sekolah, dan teman-teman. Jadi kita bisa mengambil pengalaman dalam manajemen. Kalau menurut aku benefitnya untuk berorganisasi itu banyak banget ya, karena kan kita nggak mengejar prestasi itu secara akademik aja, tapi juga secara non akademik. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman, juga bakal berguna di waktu kita kerja juga. Kita mendapatkan banyak relasi juga. Namanya juga organisasi melatih kita dalam mengatur apapun itu, mungkin dalam waktu atau mengatur teman-teman kita dalam lingkungan kita. Itu sih menurut aku. Keren ya OSIS kita, kayak kan jarang nih orang apa bisa dididik sekarang, kayak keren-keren udah jadi kepercayaan sekolah, udah berjuang sampai sekarang. Semoga kalian berdua bisa semangat terus sukses selalu, kayak nggak keberatan buat melakukan OSIS ini, maupun ada event atau ada masalah-masalah apa pasti bisa dibuka bersama-sama di bulan yang bersama. Mungkin itu saja ya podcast dari kita. Mungkin